Ya, malam ini ya sesuai dengan topik kita yaitu petua saja tidak cukup. Saya pikir dalam perjalanan hidup kita ya mulai dari kita sejak kecil tentu kita mendapatkan petua atau nasihat dari orang-orang yang ada di sekeliling kita secara khusus akan orang tua kita. Bahkan kita sampai menjadi ya orang tua ya khususnya saya saat ini ya sudah menjadi orang tua. Saya pikir ya petua itu memang sangat penting untuk kita dapatkan, untuk kita miliki, karena di dalam berbagai pergumulan perjalanan hidup yang kita lalui, banyak hal yang tidak kita ketahui. Tetapi orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang lebih duluan ada dari kita, itulah yang bisa memberikan apa namanya ya nasihat kepada kita, memberitahukan hal-hal yang penting yang harus kita lakukan di dalam menghadapi setiap apapun yang terjadi di dalam hidup kita, baik itu ketika kita dalam keadaan sulit maupun ketika kita dalam keadaan senang. Sehingga ya di dalam setiap kehidupan kita, ya tentunya panggilan kita sebagai orang percaya, hidup kita menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa sampai pada titik itu? Ya itu tadi saya katakan bahwa ya kita tidak boleh menutup diri terhadap bagaimana pandangan orang, bagaimana pendapat orang, bagaimana nasihat orang terhadap diri kita. Jangan pernah kita menganggap bahwa kita lah yang paling benar dan kita tidak membutuhkan lagi nasihat orang lain, kita tidak membutuhkan lagi pendapat orang lain, koreksian dari orang lain. Saya pikir itu sangat keliru. Oleh karena itu ya di dalam perjalanan hidup saya secara pribadi ya saya banyak belajar dari kehidupan keluarga orang tua saya, ya secara khusus mama, bagaimana kehidupan mereka di dalam kesederhanaan. Ya kalau kita melihat ya orang-orang tua dulu memiliki begitu banyak anak ya. Kalau mama saya aja itu punya saudara, mereka 12 orang bersaudara. Dan kami bersaudara kalau hidup semua itu ada 10 orang. Dan sampai saat ini kami masih ada 5 orang. Saya kadang berpikir ya, kalau misalnya saya bandingkan dengan zaman kita sekarang ya, punya 2 anak aja udah pusing 7 keliling ya, gimana ya orang tua dulu ya mendidik kita, punya anak yang begitu banyak ya, bagaimana mereka merawat, mengasuh dan lain sebagainya. Bahkan ya di dalam kesederhanaan mereka pun ya biasanya tidak pernah mengeluh gitu ya dengan situasi kondisi yang mereka alami. Tetapi saya bersyukur bahwa dibentuk di tengah-tengah keluarga yang demikian sehingga punya modal yang bisa saya jadikan itu modal, ya saya katakan modal bagi saya untuk ya menginjak kehidupan secara khusus menjadi orang tua, bahwa ya memang apalagi kalau kita melihat zaman kita sekarang menjadi orang tua itu tidak mudah ya, karena tantangan kita ya sangat besar, khususnya menghadapi teknologi yang semakin maju, yang semakin canggih. Bahkan ya sekarang anak-anak sangat mudah mendapatkan informasi yang tidak difilter lagi, mana informasi yang baik, mana informasi yang bermanfaat, ya semuanya mereka terima gitu ya. Tetapi ya ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kehidupan kita sebagai orang tua, saya secara pribadi di dalam mendidik anak. Tetapi saya berpikir bahwa ya sesuai dengan tema ini, ya memang petua itu sangat penting bagi kita, nasihat itu penting, tetapi tidak kalah penting sejauh mana keteladanan hidup kita, bukan hanya sekedar retorika, kita pintar di dalam menasehati seseorang, bukan hanya sekedar pintar menasehati generasi kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, tetapi bagaimana keteladanan hidup yang kita miliki. Saya pikir itu sangat penting dalam segala hal, dalam segala aspek yang perlu kita ini, bukan hanya sekedar ya bagaimana kita bekerja keras, berjuang, tetapi ya termasuk di dalam iman kita, bagaimana kita mendidik anak-anak dari sejak dini. Kita mengharapkan, jangan pernah bermimpi mengharapkan suatu generasi yang baik, tetapi kita tidak pernah melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua. Artinya menanamkan hal-hal yang baik bagi anak-anak kita. Ya contohnya kita mengharapkan anak-anak kita cinta Tuhan, tetapi kita sendiri sebagai orang tua ya tidak mengalami hal yang demikian. Kita hanya bisa menasehati anak kita supaya mereka hidup takut akan Tuhan, supaya mereka mengasihi Tuhan, supaya mereka ya memberikan menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi kita sendiri sebagai orang tua tidak ada nilai-nilai yang demikian yang mereka temukan di dalam diri kita. Oleh karena itu ini menjadi satu pergumulan besar bagi kami, saya secara khusus, apalagi kami sebagai
pelayan Tuhan, jangan sampai ya kami pandai berkhotbah di mimbar, tetapi apa yang dikhotbahkan itu tidak hidup di dalam kehidupan kami secara pribadi. Oleh karena itu, ya keteladanan hidup bagi saya itu adalah sangat penting. Jadi ya mungkin lebih baik dikurangi berkata-kata, tetapi lebih baik banyak berbuat. Ya, ada orang mengatakan ya lebih baik jangan berkata-kata kalau apa yang kamu katakan itu kamu tidak bisa lakukan. Tetapi ironis di zaman ini terlalu banyak orang pintar berkata-kata, pintar menasehati, tetapi dia sendiri gagap di dalam melakukan apa yang dia katakan, apa yang dia nasihatkan kepada orang lain. Ini menjadi koreksi secara pribadi bagi saya, jangan sampai di dalam kehidupan keseharian saya terlalu banyak memberikan nasihat kepada anak, memberikan teori kepada anak, tetapi saya sendiri gagap di dalam menjalankannya. Oleh karena itu ya saya sangat bersyukur ya di dalam kehidupan keluarga kami ya kami membiasakan diri ya kita terbuka gitu ya. Ya termasuk dari sejak dini saya ajarkan kepada anak-anak ya kalau ada hal yang keliru yang kalian dapatkan dalam kehidupan kami sebagai orang tua, entah lalai dalam melakukan sesuatu ya ingatkan. Ya contoh kecil ya kita membiasakan diri untuk membangun suatu persekutuan keluarga ya. Tetapi karena kadang-kadang kesibukan yang begitu menyita banyak waktu sehingga kita ya lupa ya untuk melakukan komitmen itu. Tetapi ya Diva kadang-kadang mengingatkan bahwa loh kok kita ini udah lama banget ya nggak pernah doa bersama. Akhirnya ya tersentak lagi gitu diingatkan lagi. Atau ya banyak hal saya katakan kepada anak-anak ya kalau orang tua sedang berbicara jangan langsung dipotong. Belajar untuk menghargai orang lain yang sedang berbicara. Suatu ketika dia mau menyampaikan sesuatu, tetapi ada suatu diskusi yang saya lakukan dengan Pak Netsen, kala itu langsung dia ngeletuk. Orang tua katakan kalau kita lagi ngomong jangan dipotong. Kok sekarang saya ngomong, papi mami nggak mau dengar, papi mami langsung potong. Saya katakan kepada dia bukan seperti itu, tapi kamu perhatikan kalau papi mami sedang diskusi, sedang berbicara. Ya, jangan masuk dulu, tunggu selesai baru kamu ngomong supaya kita semua punya kesempatan untuk berbicara. Ya, mungkin memang ya secara ini ya masa anak kecil paham seperti itu, tetapi tanpa kita sadari itu sangat mempengaruhi di dalam kehidupan mereka sehingga secara pelan-pelan mereka belajar dan belajar. Ya termasuk di dalam menata sesuatu, contohnya kalau atur sandal ya pakai sandal, kalau habis pakai sandal itu taruh di tempatnya, jangan dihamburkan kemana-mana. Suatu ketika saya buru-buru karena cepat-cepat mau ke kantor, akhirnya saya naik kembali, saya taruh sandal saya, dia lihat berantakan, dia lihat, ini orang tua ajarin anaknya untuk hidup rapi, dia sendiri nggak bisa seperti itu. Sebenarnya mami lagi buru-buru, tapi ya itulah anak-anak ya sekarang ya terlalu banyak protes dan protes yang dilakukan. Tetapi saya pikir itu suatu evaluasi koreksian bagi kita sebagai orang tua. Jangan sampai kita terlalu pintar mengomentari, menasehati, tetapi kita sendiri gagap di dalam melakukan. Ya ini suatu tantangan terbesar bagi kita sebagai orang tua hidup di zaman ini. Ya secara khusus ya kalau kita memperhatikan makin ke sini, ya kehidupan anak-anak untuk mengasihi Tuhan, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan itu tidak mudah. Oleh karena itu ya saatnya bukan hanya sekedar teori kita sampaikan, tetapi keteladanan hidup. Saya pikir ini suatu hal yang penting bagi kita semua ya secara khusus anak-anak muda yang masih muda mempersiapkan diri masuk ke keluarga ya ingat bahwa menjadi orang tua itu adalah suatu tanggung jawab besar ketika kita berkeluarga bukan hanya sekedar mau happy tetapi tanggung jawab kita bertambah bukan hanya sekedar memperhatikan diri kita tetapi bagaimana kita memperhatikan kualitas generasi kita. Untuk memperhatikan kualitas generasi itu tidak dibangun dengan apa yang kita miliki, dengan kepintaran kita, dengan harta benda yang kita miliki, dengan kekuasaan yang kita miliki, tetapi melalui sejauh mana relasimu dengan Tuhan. Tanpa Tuhan yang menolong kita tidak ada yang mampu. Ya kita aja sebagai pelayan Tuhan, kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, kita pun gagal di sana. Oleh karena itu, ya itulah kita terus penting untuk saling mendukung, saling mendoakan, saling mengingatkan, supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Secara khusus kita sebagai keluarga Kristen, ya panggilan kita untuk menjadi garam dan terang. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi garam dan terang bagi lingkungan luar kita, kalau dari keluarga kita sendiri berantakan tidak karuan gitu ya. Oleh karena itu biarlah kita memulai dari keluarga kita dan ini perjuangan kita sama-sama ya termasuk kami.
Ini hal yang tidak mudah, tetapi saya percaya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, seperti pujian kita tadi yang mengatakan bahwa peganglah tanganku Roh Kudus, karena itulah yang menjadi sumber kekuatan kita. Roh Kudus yang akan terus menuntun kita, mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita. Ya, saya rasa itu yang saya bisa saksikan. Jadi sekali lagi, menjadi orang tua tidak mudah, dan bukan hanya sekedar pandai berkata-kata, pandai berteori kepada anak-anak, tetapi saatnya anak-anak zaman now mereka mau melihat bukti nyata yang ada di dalam diri kita. Terima kasih, Vera. Baik, terima kasih kepada Ibu Yemima yang telah menyampaikan kesaksian kita malam hari ini. Biarlah nanti kita boleh menjadi penasehat yang baik buat anak-anak kita. Yang muda-muda boleh belajar dari yang tua-tua yang udah menikah, begitu. Biar bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita ke depan. Biarlah kita tidak hanya menjadi penasehat saja, tetapi kita boleh memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita di kemudian hari. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Nexen dengan tema Petua Saja Tidak Cukup, sambil menyanyikan lagu Firman-Mu Ya dan Amin. Di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh Saya serahkan kepada Pendeta Nexen. Baik, mari kita berdoa.
Engkau yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Pada malam hari ini kami datang bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang satu hari kami boleh beraktivitas, bekerja, baik yang di kantor, di rumah, mungkin juga dalam perjalanan. Tuhan sudah sertai kami dan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Malam ini kami dipersekutukan di dalam ibadah Bina Dewasa Muda dan Pasutri. Tuhan kiranya menolong kami, agar persekutuan ini boleh membawa iman kami untuk semakin teguh, semakin kuat di dalam kami mengasihi Tuhan dan juga dalam kehidupan kami, baik yang sudah berkeluarga, yang mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Biarlah Tuhan pimpin kami lewat firman yang kami renungkan. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, bersyukur pada Tuhan pada malam ini kita kembali dipersekutukan melalui persekutuan Bina Dewasa Muda dan Pasutri. Tema yang sangat menarik yang akan kita renungkan pada malam hari ini berbicara tentang petuah saja tidak cukup. Ya. Saya pikir bahwa ketika kita bicara tentang petuah, pasti kita tahu, kita mengerti, memahami akan apa itu petuah. Dan oleh sebab itu, mari kita membawa atau melihat satu bagian firman Tuhan. Yang pertama, saya sudah tuliskan di dalam layar. Bapak Ibu bisa memperhatikan dari 1 Samuel pasal 2 ayat 22 sampai ayat 26. Demikianlah sabda Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu?" Ini petuah dari sana. Eli, "Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seseorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia." Satu bagian dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, persekutuan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, malam ini kita kembali merenungkan tentang petuah saja tidak cukup. Apa iya petuah saja tidak cukup? Ketika kita bicara tentang petuah, maka kita bicara tentang ya orang lain atau ada yang menyebutnya sebagai wejangan.
sebagai nasihat, betapa banyak nasihat yang disampaikan di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Paulus banyak sekali menggunakan kata nasihat. Anjuran, petunjuk, atau dalam konteks sekarang orang mungkin menyebutnya advice. Oleh sebab itu tentu banyak sekali wejangan, nasihat, anjuran, petunjuk, petua-petua yang diberikan, yang disampaikan kepada kita, baik oleh orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, opa, oma, opung, ataupun orang yang dituakan. Yang dituakan bisa guru, bisa dosen, bisa gembala, bisa penetua, bisa mentor, bisa coach, pelatih. Atau kadang petua juga datang dari sahabat, datang dari teman. Karena itu Paulus juga bicara, sebagai temanmu aku memberikan nasihat kepadamu. Karena itu bicara petua, tentu hal-hal yang demikian bersumber dari mana? Tentu petua biasanya bersumber, kalau dari orang tua atau bagi orang tua, itu bersumber dari pengalaman mereka. Dari cerita-cerita yang pernah mereka alami, pengalaman keseharian mereka, bagaimana mereka hidup, atau dari budaya, ya, culture, yang kemudian turun-temurun, dianut, dipahami, dipelihara, sehingga menjadi satu petuah yang terus-menerus disampaikan kepada generasi-generasi berikutnya. Berbagai jenis tentu bicara tentang petua. Ada petua tentang perkawinan, petua tentang rumah tangga, pernikahan, suami, tentang istri, petua tentang anak, petua tentang orang tua, petua tentang bagaimana bekerja, petua tentang bagaimana berteman, petua tentang bagaimana menjalani pendidikan. Terlalu banyak, sehingga petua-petua itu selalu kita dengar. Waktu kita memberikan petua atau waktu kita masih muda, orang tua memberikan petua kepada kita ketika kita mau berangkat merantau, beda. Kalau merantau bekerja, kalau merantau untuk kuliah, beda lagi. Karena itu begitu banyak petua-petua yang diberikan kepada kita. Tentu saja petua yang tidak lahir dari kekristenan, biasanya petua itu dipahami sebagai satu pengertian, satu kalimat, kata-kata yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi, dari orang tua karena pengalaman mereka. Bisa juga mereka dapatkan melalui orang-orang bijak, melalui orang-orang pintar, orang-orang berpengalaman, yang kemudian disampaikan secara turun-temurun. Dan tentu petua ini disampaikan dalam berbentuk bermacam-macam. Kadang bisa melalui pujian, nyanyian, lagu. Ada juga yang orang menyampaikan petua melalui pantun. Ya. Ada yang melalui cerita, dongeng. Kadang orang tua dulu kreatif sekali kalau menyampaikan petua bagi anaknya. Ya, karena itu tujuannya apa? Pasti tidak lain dan tidak bukan. Karena mereka ingin bagaimana kehidupan yang lebih baik. Ingin kehidupan yang lebih maju. Ingin bagaimana generasi-generasi muda, bagaimana anak-anak mereka hidup menjadi orang yang bijaksana, hidup menjadi orang yang jujur, hidup menjadi orang yang punya karakter yang baik, punya moral yang baik, hidup bagaimana beretika, hidup bagaimana bisa menjunjung adat di mana mereka berada, dan seterusnya. Karena itu paling tidak bahwa tujuan dari nasihat itu, kalau kita membaca tulisan Paulus pun bermacam-macam. Ketika ada perpecahan dalam jemaat, maka dia menasehatkan supaya jemaat bersatu. Ketika ada yang undur dari pelayanan, maka Paulus pun menasehatkan supaya mereka tetap setia dan tetap giat dalam melayani Tuhan. Ketika mereka ada berselisih, maka Paulus juga menasehatkan agar mereka kemudian bisa mengerti, memahami dalam kepelbagaian perbedaan yang ada, tapi bagaimana mereka satu sebagai umat Tuhan. Oleh sebab itu tentu paling tidak bahwa tujuan dari petua, tujuan dari nasihat, dari anjuran, dari wejangan pasti untuk sesuatu yang baik sekali. Hari ini misalnya salah satu tokoh bangsa dipanggil Tuhan, ya, bangsa kehilangan salah satu, ya, boleh dikatakan seorang tokoh agama yang begitu hebat, yang nasionalis, ya. Wah, ini satu bagi bangsa tentu salah satu aset bangsa yang tentu sangat dirindukan, ya, Kiai Haji, ya, siapa?
Oke, ya. Nah, oleh sebab itu kemudian bagaimana petuah-petuah itu penting sekali. Banyak hal yang menghalangi kenapa petuah itu boleh dikatakan tidak cukup. Ada hal-hal yang menghalangi. Kenapa kadang petuah tidak diindahkan oleh anak-anak. Nah, paling tidak bahwa kalau kita membaca tadi, maka kita mendapatkan bagaimana kisah seorang bernama Imam Eli yang sebetulnya punya kekuasaan, punya kedudukan, punya posisi yang luar biasa. Bukan hanya itu, dia sebagai orang yang tua dikatakan tadi. Harusnya semakin tua orang mungkin semakin bijaksana. Tetapi justru dia semakin tua, bagaimana dia semakin tidak berdaya dan tidak punya kekuasaan, punya wibawa lagi. Ketika dia memberikan nasihat kepada anak-anaknya dan anak-anaknya tidak mendengarkan. Ketika dia mengingatkan mereka, dan mereka tidak mengindahkan. Padahal anak-anaknya juga bukan orang yang tidak berpengalaman. Anak-anaknya juga bukan orang biasa. Imam Eli sebagai seorang imam pemimpin. Anak-anaknya Hofni dan Fineas juga sebagai imam. Mereka pun pemimpin. Tetapi bagaimana? Kerusakan yang begitu luar biasa yang terjadi dalam kehidupan rohaniawan pada zaman itu. Bukan di kehidupan orang awam, bukan di kehidupan jemaat biasa. Tapi justru di kehidupan pemimpin tertinggi agama Yahudi, agama Israel pada waktu itu. Petua sudah tidak didengarkan lagi. Petua yang disampaikan sudah tidak diindahkan lagi. Kenapa ya? Barangkali juga itu yang menjadi tantangan bagi kehidupan kita. Karena merasa sudah tidak relevan lagi dengan kehidupannya. Wah, ngapain mama, papa, opa, oma, kakek, nenek, opung memberikan petua demikian. Itu sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan kami. Itu sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan saya. Sehingga ya sudah tidak berlaku lagi. Itu dulu. Zaman dulu, tapi zaman now beda. Karena seringkali juga kita mendengar hal-hal yang demikian dalam kehidupan generasi-generasi muda, anak-anak masa kini. Bukan hanya sekadar merasa tidak relevan dalam kehidupan mereka, bagi kehidupan mereka. Tetapi memang petuah itu tidak diindahkan, petuah saja tidak cukup karena ada kesenjangan, ada gap yang menghambat, ada ketidaksetaraan. Apalagi kalau yang menyampaikan petua, ya oke. Barangkali secara usianya dia masih muda. Barangkali secara usianya, ya dia masih harus menyampaikan petua kepada yang lebih tua. Padahal misalnya dia dituakan. Atau ya ada kesenjangan ekonomi. Oh, siapa sih kamu menyampaikan wejangan, menyampaikan pesan kepada saya? Status sosial, status ekonomi, status pendidikan, dan sebagainya. Seringkali menjadi gap yang menghambat, yang menghalang. Betapa sulitnya orang menerima sebuah petua. Bukan hanya itu ya, karena itu Paulus tadi bicara juga. Kenapa? Yang merasa sudah lebih. Saya lebih kok dari dia. Dia lebih kurang dari saya. Sehingga apa? Melihat ini sebagai sesuatu yang sebetulnya apa? Sikap egois. Karena itu Paulus katakan ya. Ketika orang mementingkan diri di atas kepentingan yang lain. Semua berpusat pada diri. Maka apapun nasihat, apapun wejangannya, apapun nasihatnya, dan sehebat apapun kadang merasa ya udahlah, dengar telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak diindahkan. Kenapa? Ya udah. Nah, dianggap tidak berguna. Dan tentu hal yang sangat penting. Kenapa? Petua seringkali tidak dianggap. Petua seringkali dianggap tidak cukup. Tentu ada penghalang yang lain, itu apa? Tidak ada kerendahan hati di sana. Karena itu di dalam nasihat tadi salah satunya Paulus bicara, hendaklah semuanya masing-masing hidup dalam kerendahan hati seorang akan yang lain. Ya, karena itu penting untuk kita memahami, mengerti bagaimana menjelaskan atau menyampaikan sebuah petua. Andai saja petua didengar, diterima, dan dilakukan, ya itu kenapa? Kalau petua itu dianggap menyenangkan, kalau nasihat itu dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan telinga, menyenangkan hati, menguntungkan dan sesuai dengan selera, oke, kita akan terbuka untuk petua itu. Kita akan dengan semangat senang mendengarkan petua. Apalagi kalau orang mau nikah ya, ada petua-petua dari para tua-tua, dari tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama itu. Kalau kita yang sudah pernah berkeluarga, wah,
Bermacam-macam petua disampaikan dari lapisan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, ya. Sampaikanlah. Bahkan dari pendeta. Kadang dulu waktu kami konseling pranikah di Sulawesi, sampai pendeta bilang, saya juga bingung mau memberikan bina pranikah tentang apa lagi kepada kalian dua, nih, kata pendeta, salah pendeta yang memberikan, ya. Karena kalian juga sudah sama-sama sekolah teologi, bahkan kalian di Jakarta, saya di kampung, pendidikan juga kalian lebih dari saya, tapi saya katakan berikanlah apa yang Bapak harus berikan, sampaikan apa yang Bapak harus sampaikan. Tetapi ketika petua itu tidak menyenangkan, tidak menguntungkan, tidak memberikan keuntungan bagi kita, bagi para pendengarnya, maka petua itu seringkali dianggap sebagai kata-kata yang hampa, kata-kata yang tidak bermakna, kata-kata yang tidak berarti. Itulah petua. Karena itu kita untung nggak? Kita senang nggak? Bermakna, bermanfaat nggak? Ya. Penting. Ya, di dalam menyampaikan petua tentu hal yang sangat penting. Supaya petua bukan hanya sekedar petua, dan petua menjadi petua yang cukup, maka pertama ya pasti petua tentu harus disampaikan secara verbal melalui kata-kata. Pasti. Di mana-mana yang namanya petua, pertama mesti harus ada kata-kata yang disampaikan. Apalagi kalau di daerah-daerah mereka pandai sekali merangkai kata demi kata. Wah, ada orang-orang tua yang secara pendidikan tidak formal, tapi mereka begitu hebat menyampaikan kata-kata untuk petua. Banyak orang fasih dalam menyampaikan petua melalui kata-kata mereka. Banyak orang sangat hebat dalam menyampaikan petua melalui kata-kata. Tapi ketika bicara tentang kata-kata itu memang penting, ya. Kata-kata yang dipakai untuk menyampaikan petua, kadang kalau kata-kata tidak tepat, tidak pas juga, orang yang mendengar mungkin akan terganggu. Karena itu kata-kata sangat penting dalam sebuah petua, ya. Alkitab sendiri memberitahukan kepada kita betapa pentingnya sebuah kata-kata di dalam berkata-kata. Sebuah kalimat yang ditekankan oleh Paulus. Ya, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, apa amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Buanglah kata-kata itu. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sehingga tadi ya, ketika kita mengingatkan anak-anak, mengingatkan generasi-generasi, ya, secara khusus kami, ya, para kedua anak, dengan kata-kata memang mereka begitu cepat untuk menangkap, mengingat. Tapi ketika ada hal-hal yang kita katakan kepada mereka dan kita tidak indahkan, mereka juga begitu cepat untuk mengingatkan. Kata-kata penting untuk menyampaikan pepatah, menyampaikan petua, menyampaikan hikmat, menyampaikan kebijaksanaan, menyampaikan nasihat dan sebagainya. Tetapi tentu, ya, jangan lupa bahwa Yesus juga menyadari atau mengingatkan kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Kata-kata itu kadang, atau petuah itu bukan hanya sekedar datang dari orang-orang yang sebetulnya secara kelakuan baik. Orang yang berkelakuan tidak baik pun kadang bisa menggunakan atau membuat kata-kata yang begitu indah. Seperti ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi, sehingga dalam Matius 23:3 Yesus berkata kepada para muridnya, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ya, tetapi jangan tiru kelakuan mereka, perbuatan mereka. Paling tidak bahwa kata-kata mereka tidak semuanya menyimpang dari Tuhan. Kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh ahli Taurat, imam-imam, orang-orang Farisi, tidak semuanya tentu bertentangan dengan kebenaran Allah. Karena itu mana yang benar, mana yang salah. Yang benar turuti, yang benar kata-kata yang benar, yang baik, yang membangun, turuti. Barangkali yang mengajarkan kelakuan mereka begitu rusak, jangan tiru kelakuan mereka. Karena itu kadang ya kata-kata memang menjadi sesuatu yang berbahaya. Bisa menjadi batu sandungan bagi diri kita ketika kita menyampaikan kata-kata. Nah itu ya, dalam menyampaikan petuah juga kita perlu tentu secara verbal. Tetapi tidak cukup hanya verbal. Kita juga perlu visual. Di dalam menyampaikan petuah, ya oke, kata-kata, berbicara, berpidato, menceramah, itu sesuatu hal yang biasa.
Tetapi tidak cukup. Bahwa generasi-generasi muda perlu hal-hal yang bisa mereka lihat, hal-hal yang bersifat visual, sehingga mereka bisa mengamati, meniru, melakukan apa yang sebetulnya mereka lihat. Bayangkan ketika orang kemudian, ya udah kamu rajin beribadah ya, tetapi mereka tidak melihat bagaimana kehidupan orang di sekitar mereka beribadah. Ya kamu rajin sekolah minggu ya, anak-anak, tapi ketika mereka tidak melihat bagaimana orang tua di sekitar mereka tidak rajin beribadah. Sehingga apa? Hal-hal yang visual itulah yang kemudian lama-kelamaan membentuk ingatan mereka, mempengaruhi kehidupan mereka. Petua disampaikan melalui tindakan juga sangat penting. Tidak cukup hanya kata-kata, karena itu penting juga tindakan nyata yang bisa dilihat. Waktu kita mengatakan, ya kita berdoa, barangkali mereka nggak tahu waktu anak masih kecil berdoa itu seperti apa. Berdoa itu bagaimana? Tapi ketika kita mengajar mereka melalui visual, oh berdoa, ya kita mesti sikap yang sopan. Kita mesti dengan hormat kepada Tuhan. Ya. Oke, sehingga penting. Maka Paulus juga mengingatkan, dan apa yang telah kamu pelajari daripada, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Ada keteladanan yang bisa dilihat. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa yang bisa dilihat oleh anak-anak Imam Eli tadi? Dari kehidupan Imam Eli. Andai Imam Eli menyajikan kehidupan yang bukan saja melalui kata-kata, barangkali melalui perilakunya, maka tidak mungkin anaknya paling tidak mendengarkan kuasa otoritas wibawa sang papa sebagai imam besar zaman. Tapi barangkali perilaku Imam Eli pun, tindakannya, keteladanannya sudah tidak lagi mencerminkan bagaimana kehidupan seorang ayah yang sesungguhnya. Bagaimana kehidupan seorang imam yang sesungguhnya. Tidak berani menjadikan diri sebagai seorang teladan. Paulus berkata kepada jemaat Tuhan di Filipi, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu terima, daripadaku yang kamu lihat, lakukanlah itu. Di dalam pembacaan kita dari surat Filipi tadi bagaimana? Visual, verbal. Ketika bicara tentang visual, bagaimana kehadiran Kristus yang datang ke dalam dunia. Nanti kita akan lihat bagian itu. Tidak cukup kemudian ketika kita bicara visual itu keteladanan, maka bagian lainnya kita melihat bahwa memberi petua itu tidak cukup hanya melalui verbal, kata-kata, tapi juga melalui satu tindakan. Dan Paulus juga bicara kepada jemaat di Korintus. Ya, teladan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Aku menasihatkan kamu, turutilah teladan. Kepada jemaat di Filipi kembali dia mengatakan pasal yang ketiga 17. Ikutilah teladanku. Perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladan bagimu. Bahkan kepada Timotius pun Paulus mengingatkan. Engkau masih muda, engkau berhadapan dengan orang yang tua, orang yang pintar, berpengetahuan, punya ilmu filsafat yang tinggi, jemaat di Efesus, maka Paulus tegaskan kepada Timotius, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Sekalipun engkau masih muda. Perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Oleh sebab itu bagaimana kehidupan kita yang menyampaikan petuah, menyampaikan nasihat. Bagaimana keteladanan penting. Orang tua harus betul-betul menjaga dengan baik segala sesuatu yang diucapkan, dilakukan supaya generasi-generasi muda anak-anak mendapatkan teladan yang baik dari para orang tua. Kenapa? Karena anak-anak sangat peka dengan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Zaman sekarang ya, bukan hanya verbal, visual itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak. Generasi muda sekarang secara khusus ya, karena visual itu sangat kuat pengaruhnya bagi kehidupan mereka ketimbang kata-kata. Oleh sebab itu visual, verbal di dalam kita menyampaikan petuah penting, yes. Tapi tidak cukup hanya di situ. Perlu aktual. Ya. Perlu aktual. Bagaimana ketika kita menyampaikan petua, kata-kata oke, keteladanan oke, tetapi kita juga perlu melibatkan
mereka di dalam apa yang kita kerjakan untuk mendidik mengajar mereka. Sehingga betul-betul petuah itu yang kita ajarkan, kebenaran yang kita ajarkan, memang betul-betul bisa dimengerti dan sampai kepada mereka. Ya, kita tentu sering mendengar, sering membaca bagaimana ketika dalam dunia pendidikan, mendengar saja 20%. Oh, tidak cukup hanya mendengar, melihat. Berarti mendengar dan melihat itu bicara tentang verbal, ya, tapi sekaligus visual. Oh, 30%, berarti 20, 30, 50. Kalau mendengar sekaligus melihat, maka itu 50% anak-anak mampu tangkap. Tetapi lebih daripada itu, bagaimana ketika mereka dilibatkan untuk menceritakan pelajaran mereka, menceritakan apa yang terjadi, menceritakan pengalaman mereka. Wah, itu 70% itu anak kuat sekali mengingatnya. Apalagi ketika mereka mendengar, melihat, mendengar sekaligus melakukan, langsung terjun, maka itu tinggi sekali. Itu bisa 90% mereka bisa tangkap, ingat, dan melekat dalam kehidupan anak-anak. Karena itu bagaimana kita mengajarkan petuah. Tidak cukup hanya verbal, tidak cukup hanya visual, tapi juga betul-betul perlu aktual, terjun, membawa mereka untuk kemudian bagaimana ketika ada masalah, mengingatkan mereka untuk menggumuli bersama. Ketika kita ada kekurangan, keterbatasan, bahwa mereka juga harus tahu bagaimana merasakan kekurangan, keterbatasan. Sehingga mereka tidak hanya sekedar tahu, oh cukup ya, ada ya, mau minta ini ada ya. Kita mesti katakan, kita belum punya uang cukup untuk membeli ini. Tunggu. Ini aktual supaya mereka bergumul dan mengalami bagaimana perjalanan kehidupan iman mereka. Karena itu yang namanya petuah itu diberikan sebagai salah satu wujud cinta kasih orang tua pada anak, orang-orang tua, generasi-generasi tua pada generasi muda, ya, pimpinan kepada bawahan, guru pada murid, dosen pada mahasiswanya, sahabat kepada sahabat. Karena itu ya, ketika petuah itu sebagai wujud nyata cinta kasih dari orang-orang yang mengasihi kita, jangan lupa, memang anak-anakku dikatakan oleh 1 Yohanes, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan saja. Bukan hanya dengan lidah, tapi lakukan juga, mengasihi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa petuah yang begitu hebat, yang begitu benar, dan seringkali tidak cukup, dianggap tidak cukup, kenapa? Karena tidak ada kerendahan hati di sana. Kurang apa petuah yang disampaikan oleh Musa kepada umat Israel? Kurang apa firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui para nabi kepada umat Tuhan di zaman perjanjian lama? Kurang apa Injil diberitakan oleh para rasul? Kurang apa pengajaran yang disampaikan oleh Yesus dan bahkan keteladanan hidup yang ada? Karena kurangnya kerendahan hati manusia. Bayangkan andai kita mau membuka hati untuk petuah-petuah yang kita dengar, maka pasti petuah itu akan bermanfaat bagi kita. Apalagi petuah itu disampaikan benar adanya. Nasihat-nasihat itu baik adanya. Tapi ketika ada kesombongan, ada merasa kelebihan, ada keangkuhan di sana, dan bahkan ada gap-gap yang menghalangi di sana, maka sehebat apapun kata-kata petuah yang disampaikan, sehebat apapun orang yang menyampaikan petuah itu, dan bahkan dengan tindakan keteladanan hidup yang luar biasa, petuah disampaikan. Kalau si penerima petuah, pendengar petuah, tidak ada kerendahan hati, maka petuah akan menjadi petuah yang hampa bagi mereka. Kita bersyukur, kita sebagai orang tua terbatas sebagai penasehat yang sempurna bagi anak-anak. Sebagai seorang guru kita terbatas, sebagai gembala kita terbatas, sebagai pendeta pun kita terbatas, sebagai istri, sebagai suami terbatas, sebagai sahabat terbatas, sebagai dosen terbatas. Tapi kita bersyukur ya, kita punya Allah sang pemberi petuah yang sejati. Yesaya 9 ayat 6 mengatakan, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dialah pemberi petuah yang sejati bagi kita. Karena siapapun kita mesti mendengar petuah dari Allah, mendengar petuah dari firman sendiri.
Roma, tulisan Paulus pasal 11 ayat 33, 34 mengatakan begini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan Tuhan. Dan sungguh tak terselami jalan-jalan Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehat Allah? Dia, dialah sumber petuah, sumber nasihat, sumber bijaksana. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus pasal 2, 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Siapakah yang mengerti pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati Tuhan? Tidak. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Karena itu sebagai pemberi petuah yang sejati, kita bersyukur bagaimana Allah pemberi petuah yang sejati melalui apa? Melalui firman-Nya, melalui titahnya, melalui kata-kata firman yang disampaikan, yang tertulis, melalui para rasul, melalui para nabi, melalui para penulis kitab suci. Kurang apa petuah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai umat? Gak ada yang kurang. Satu kata firman lebih daripada cukup untuk membentuk hidup kita. Satu kata dari kebenaran firman yang diucapkan oleh Allah, maka itu lebih daripada cukup untuk membentuk hidup kita, untuk menjadi pribadi yang benar. Tetapi kenapa manusia merasa tidak cukup dibentuk oleh Allah? Apa kurang firman? Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu. Apa kurang? Wah, luar biasa, hikmat bijaksana, kebenaran petuah yang ada di sana. Dan bukan hanya itu, sebagai pemberi petuah yang sejati, Allah dalam Kristus Yesus inkarnasi yang tadi di dalam Surat Filipi pasal 1 ayat pasal 2 ayat 1 sampai 11 tadi yang kita baca. Bahwa Allah pemberi petuah yang sejati bukan hanya melalui kata-kata yang disampaikan lewat para nabi, lewat para rasul, lewat para penulis kitab suci. Bahkan dia sendiri datang ke dalam dunia. Ini berarti ada satu, bukan hanya bicara verbal, tapi ada visual. Kalau verbal bagaimana umat hanya mendengar. Tapi ketika umat tidak tahu Allah seperti apa Allah yang kami percaya, Allah seperti apa Allah yang mengasihi kami, Allah seperti apa Allah yang mencintai kami, maka di dalam Kristus Yesus, Sang pribadi yang berinkarnasi, yang rela datang ke dalam dunia, ini visual. Kita bisa melihat, kita bisa meraba. Para rasul, orang-orang yang hidup di zaman itu. Ya, bagaimana inkarnasi Kristus menyatakan dia hidup di tengah-tengah manusia, di antara ciptaannya. Dia berkemah, dia berdiam menjadi manusia, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, menderita, bagaimana dia mengalami pencobaan, bagaimana dia merasakan haus, lapar, dan sebagainya. Sehingga pemberi petuah ini luar biasa. Dia tidak hanya melalui kata-kata, tidak hanya secara verbal, tapi juga secara visual. Dan bahkan Kristus yang datang ke dalam dunia juga melibatkan kita untuk masuk ke dalam hidupnya. Masuk ke dalam pekerjaannya. Dia melatih, mengajar para murid untuk mereka apa? Hidup seturut dengan dia. Sama seperti dia hidup. Itulah hidup kita. Itulah pemberi petuah sejati yang luar biasa. Kristus, Allah kita. Dan tentu tidak hanya berhenti di situ. Ketika dia naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus. Roh Kudus diutus turun dan berdiam di dalam diri kita orang percaya. Mengajar kita, menuntun kita, menyadarkan kita akan dosa, menyadarkan kita akan kesalahan, menasehati kita, dan bahkan menopang kita, membimbing kita. Inilah Sang pemberi petuah yang sejati. Kurang apa kita? Kurangkah petuah? Tidak. Kitanya yang seringkali tidak setia dan tidak rendah hati mau datang pada Kristus. Karena itu, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan pada malam hari ini, bagaimana petuah disampaikan. Dan petuah tentu dalam konteks kita sebagai orang percaya, nasihat, ajaran, peringatan, semuanya dalam bingkai ajaran
dan nasihat Tuhan. Karena itu tadi dikatakan, dalam Kristus ada nasihat. Sumber dari petuah, nasihat, ajaran harus berlandaskan pada firman Tuhan. Dan disampaikan di dalam terang pikiran Kristus. Karena itu tadi Paulus katakan, kami memiliki pikiran Kristus. Barangkali kalau petuah-petuah orang bijak, petuah-petuah orang yang belum mengenal Kristus, wah hebat, kelihatan luar biasa. Tapi petuah-petuah itu hanya mengubah moral. Petuah-petuah itu hanya mengubah etika. Petuah-petuah itu hanya mengubah kehidupan dari dulu. Yang mencuri barangkali tidak mencuri lagi. Yang dulu berzina jangan berzina lagi. Oh, yang dulu kamu tidak hormati orang tua, sekarang mesti harus hormati orang tua. Itu tentu dalam konteks kekristenan tidak ada yang salah. Tapi petuah-petuah yang datang dari orang-orang yang belum mengenal Kristus tidak akan pernah menyentuh dan mengubah hati kita untuk hidup baru seturut dengan kehendak Allah. Tapi firman Allah bukan hanya sekedar mengubah moral kita. Bukan hanya sekedar mengubah etika kita. Tapi firman, ajaran yang dibingkai dalam nasihat Tuhan, dalam ajaran Tuhan yang di dalam, dan pikiran yang bersumber dari pikiran Kristus, yang bersumber dari kebenaran Allah, itu mengubah hati kita, mengembalikan kita kepada Allah. Dan tentu petuah itu disampaikan dengan segala hikmat pengertian. Paulus membahasakan dalam segala kesabaran. Kadang jujur, kadang mungkin kita nggak sabaran ketika mendengar petuah, mendengar nasihat. Telinga barangkali bisa panas, hati bisa panas. Tapi ketika kita memikirkan kenapa petuah itu ada, atau barangkali kita nggak sabaran menyampaikan petuah, yang seharusnya mungkin kita bisa kontrol diri lagi, kita bisa atur diri lagi, kita bisa kuasai diri lagi. Karena itu Paulus ingatkan, jangan bangkitkan amarah terhadap anak, hai orang tua. Kadang kata-kata kita, ya, mungkin kita sudah, tapi ketika itu diucapkan, oh itu bisa tertancap dan menyakiti hati mereka, membuat mereka begitu dendam dan marah. Sabar, sabar. Kita juga belajar menguasai diri dalam segala kesabaran. Saya belajar terus. Dan tentu petuah mesti disampaikan dalam satu kewibawaan Kristus, kewibawaan ilahi. Ketika Imam Eli tidak lagi memiliki wibawa ilahi sebagai seorang imam di dalam dirinya, maka apapun yang disampaikan sudah tidak didengar, termasuk oleh anak-anaknya. Tapi ketika Kristus menyampaikan kebenaran dalam kuasa dan wibawa ilahi, umat yang mengeraskan hati, umat atau orang Israel yang begitu keras hati, mereka begitu menolak. Tanda bahwa mereka bukan anak. Tapi mereka yang adalah anak-anak, mereka akan mendengarkan dia. Karena itu dia berkata, engkau bukan anak-anak Abraham. Dia berkata kepada orang Israel, kalau engkau anak-anak Abraham, maka pasti engkau akan mendengarkan ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus, oleh anak manusia. Ibu Bapak Saudara dikasih Tuhan, karena itu mari kita, ketika kita menyampaikan petuah kita, nasihat kita mewakili Tuhan di sana. Menjadi wakil Allah di dalam keluarga, bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak, dan bahkan bagi teman-teman, kita mewakili, membawa wibawa ilahi, wibawa Tuhan bagi saudara-saudara kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Biarlah petuah kebenaran yang disampaikan terus menyadari, ingatkan kepada kita betapa Tuhan mengasihi kita. Amin.